Smart People, ketemu lagi dengan gua Prima BW, masih di Primapedia, tempatnya sang pembelajar. Berikut adalah 10 cara meningkatkan komunikasi beserta contohnya di setiap poinnya. Oke, yang pertama, dengarkan dengan aktif. Nah, berikan perhatian penuh pada lawan bicara kita. Tunjukkan minat dan pahami apa yang mereka sampaikan. Nah, contohnya saat berbicara dengan teman, matikan gadget dan fokus mendengarkan ceritanya tanpa terganggu. Oke, yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Ekspresikan sikap terbuka, respek dan kehadiran melalui bahasa tubuh kita. Nah, contohnya dengan senyum, smile, kontak mata, dan sikap tubuh yang terbuka saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh semua pihak. Hindari penggunaan kata-kata teknis jika berbicara dengan orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Ya, contohnya saat menjelaskan konsep kepada rekan kerja yang non teknis, gunakan istilah yang lebih umum ya, dan jelaskan dengan cara yang sederhana. Oke, poin yang keempat, beri umpan balik ya atau feedback secara konstruktif. Nah, berikan umpan balik yang jelas ya, feedback yang jelas, jujur dan membangun kepada orang lain. Hindari kritik yang merendahkan dan berfokus pada solusi. Contohnya, ya kita berikan feedback atau umpan balik konstruktif pada seorang anggota tim dengan memberikan mungkin pujian atas keberhasilan mereka dan saran untuk perbaikan di masa depan. Oke, poin yang kelima, buka komunikasi dua arah. Nah, berikan kesempatan pada lawan bicara untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Dengarkan pendapat mereka dengan terbuka dan tanggapi dengan sopan. Nah, contohnya saat melakukan presentasi, sisipkan sesi tanya jawab agar audiens dapat berpartisipasi dan berbagi pendapat dengan mereka. Ya. Oke, poin yang keenam, jaga emosi. Kendalikan emosi selama berkomunikasi untuk menghindari konflik atau ketegangan yang tidak perlu. Tetap tenang dan terkendali, serta berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. Contohnya, jika kita merasa marah atau frustasi selama diskusi, tarik nafas dalam-dalam dan berikan respon dengan tenang. Oke, poin yang ketujuh, berikan perhatian pada non-verbal ya. Perhatikan bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah lawan bicara kita. Hal ini dapat memberikan petunjuk penting tentang apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Contohnya, jika seseorang terlihat tegang atau tidak nyaman saat berbicara, kita dapat mengajukan pertanyaan tambahan untuk lebih memahami situasinya. Nah, yang ke-8, jaga penggunaan teknologi yang tepat. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam komunikasi, namun pastikan kita menggunakan teknologi yang tepat. Contohnya, saat berkomunikasi melalui email atau WhatsApp, pastikan pesan kita jelas dan ramah. Hindari kesalahpahaman akibat penggunaan kata-kata yang kurang tepat atau mungkin ada yang typo, seperti itu. Oke, poin yang ke-9, latih keterampilan komunikasi tertulis. Tulislah dengan jelas dan padat untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau panjang lebar. Contohnya, saat menulis laporan atau email bisnis, periksa kembali tulisan kita untuk memastikan pesan yang ingin kita sampaikan itu tercakup dengan baik. Ya. Jadi tidak ada kesalahan. Nah, poin yang terakhir, tetap terbuka untuk belajar dan berkembang. Terus tingkatkan keterampilan komunikasi melalui pembelajaran dan praktek. Nah, cari umpan balik atau feedback dari orang lain dan gunakan peluang untuk berlatih komunikasi di berbagai situasi. Contohnya, ikuti pelatihan komunikasi atau bergabung dengan kelompok diskusi untuk berlatih keterampilan komunikasi kita. Oke.
Itu dia 10 cara mudah meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa ikuti gua hanya di Primapedia. Kita berjumpa kembali di Primapedia berikutnya. Bye.